Oke, itu saja pembahasan tentang bilangan oktal. Di sini kita sudah membahas banyak sekali mulai dari digit-digitnya, lalu LSB, MSB, nilai posisional, dan juga sedikit tentang konversinya tadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan membahas lanjutan dari video yang kemarin atau materi yang kemarin. Di video kali ini kita akan membahas tentang sistem bilangan digital. Dia adalah bilangan oktal. Nah, sebelum kita lanjut, saya jelaskan dulu ya sistem bilangan digital yang sebelum-sebelumnya. Nah, sistem bilangan digital itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama adalah bilangan desimal. Bilangan desimal ini sudah pernah kita bahas juga, videonya ada di pojok kanan atas ini. Kalian bisa klik link video tersebut. Nah, lalu yang kedua ada bilangan biner. Nah, bilangan biner ini juga pernah kita bahas, videonya ada di pojok kanan atas ini. Saya sarankan kepada kalian untuk melihat video itu tersebut karena ini termasuk dasar di dalam elektronika, khususnya di dalam elektronika digital. Yang ketiga yang akan kita bahas adalah bilangan oktal. Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, sebelum lanjut, yang keempat saya beritahu juga, yang keempat adalah bilangan heksadesimal. Nah, bilangan heksadesimal ini akan kita bahas di next video. Oleh karena itu, yang bagi kalian yang masih belum subscribe, monggo subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan videonya. Nah, kalau videonya sudah ada, kalian mungkin bisa klik link yang ada di pojok kanan atas ini. Nah, di sini kan yang kita bahas adalah sistem bilangan oktal. Nah, seperti halnya dengan bilangan biner, sistem bilangan oktal ini juga memiliki peranan yang penting atau sangat penting di dalam pemakaian untuk teknik digital atau di dalam elektronika digital itu sangat penting. Nah, karena dia itu memiliki relevansi terhadap nilai-nilai biner, atau ada sambungan atau ada relevansi atau ada hubungannya dengan bilangan biner. Nah, bilangan oktal ini juga biasa disebut dengan basis 8. Nah, karena dia memiliki 8 buah digit, dia biasa juga disebut dengan basis 8. Nah, digitnya itu yang pertama ada 0, lalu yang kedua adalah 1, yang kedua 2, 0, 1, yang ketiga ya, yang ketiga 2, yang keempat 3, lalu lanjut 4, 5, 6, 7. Nah, dia ini kan memiliki 8 ya, 8 digit. Nah, di bilangan digital ini, di sistem bilangan oktal ini, yang angka 8 dan 9 itu tidak digunakan. Karena kalau digunakan ini namanya bilangan desimal, bukan bilangan biner. Kalau kalian sudah paham, kalau kalian sudah lihat video yang tentang bilangan desimal itu, kalian sudah paham tentunya mesti ini adalah bilangan desimal. Kalau kita lanjutkan sampai ke 8 dan juga 9, karena yang kita bahas ini adalah bilangan oktal, dia hanya sampai 0 sampai 7, dan ini ada 8 digit. Oke, tetapi sebelum saya lanjutkan lebih jauh, kalau kalian ingin tahu tentang dunia elektronika itu apa, mulai dari dasar-dasar, jadi tentang elektronika dasar-dasarnya itu apa, itu kalian silahkan subscribe dulu channel ini agar kalian tahu tentang apa itu dunia elektronika. Dan jangan lupa tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan dengan video-video dan juga materi-materi dari kami. Oke, next. Nah, di sini misalnya saya punya suatu contoh nilai bilangan oktal yang saya punya angkanya adalah 2234,370. Nah,
di sini kan kalau di video kemarin itu ya, yang bilangan biner itu kan, bilangan biner itu kan nggak mungkin ya ada angka 2, ada angka 3, ada angka 4, itu nggak bisa, karena biner itu cuma 2 digit, 0 dan 1. Misalnya kalau bilangan desimal, kalau di dalam sistem digital itu biasanya di sini dikasih indeks 10. Kalau desimal itu 10. Kalau kalian belum paham kenapa kok 10, kalian lihat aja video yang kemarin yang tentang bilangan, sistem bilangan desimal. Karena kita di sini yang bahas adalah sistem bilangan oktal. Sistem bilangan oktal itu kan basis 8, dia memiliki 8 digit. Maka di sini kita kasih indeks 8. Nah, kalau misalnya di sini ada angka 111, kalau 111 bacanya ini kan desimal, bacanya 111. Tapi kalau biner 111 itu dikasih angka 2. Nah, ini kode untuk biner. Kalian bisa lihat dulu video yang tentang biner dulu agar kalian paham. Nah, oke, pembahasan kita kan di sini adalah bilangan oktal. Di sini bisa kita lihat di nilai posisionalnya seperti ini, nilai posisionalnya. Lalu kita gambar kotak. Masukkan angkanya 234.370. Nah, di sini ini kan ada yang namanya, yang pertama adalah MSB. Lalu di sini ada LSB. Lalu di sini adalah titik oktal. Nah, titik oktal, lalu di sini ada MSB dan juga LSB. MSB itu apa? MSB adalah di sini aja. MSB adalah most significant bit. Sedangkan LSB adalah least significant sama bit, sama juga. Nah, MSB itu adalah nilai yang paling besar atau posisi yang paling berarti. Kalau di sumber lain itu ada yang menyebut seperti itu, tapi kalau kami itu tahunya itu kan MSB ini adalah nilai yang paling besar, sehingga dia posisinya ada di paling kanan, paling kiri. Ini keliru ya, di video kemarin itu keliru. Lalu yang LSB ini ada di paling kanan. Nah, oke, jadi seperti itu. Sama seperti kita ibaratkan kan kalau pecahan, bilangan seperti ini ya, -1, -2, 1, 2. Nah, kan yang paling besar itu kan di sebelah kiri. Ini kan paling besar. Yang paling besar kan di sini. Yang paling kecil di sini. Nah, itu tuh bisa diibaratkan seperti itu, teman-teman. Oke, next. Nah, di nilai posisional tadi saya gambarkan seperti ini. Kok ada yang gini? Lalu kita masukkan angkanya 2, 3, 4, 3, 70. Titik. Ini titik ya. Nah, di sini itu kan di nilai posisional itu kan karena kita adalah yang kita bahas adalah sistem bilangan oktal, maka di sini kita pangkatkan. Semakin ke kiri pangkatnya itu semakin besar, semakin ke kanan pangkatnya itu semakin kecil. Sehingga di sini kita kasih pangkat saja minus di sebelah kiri. Pertama sebelah kiri titik oktal yang ini. Titik oktal itu pangkatnya adalah 0. 8.0. Kenapa kok dipangkatkan 8? Karena kita itu kan membahas bilangan oktal. Kalau bilangan biner 2, kalau bilangan desimal 10. Jadi seperti itu juga alasannya kenapa kok di indeks yang bawah, misalnya di angka 234.370 itu kita kasih indeks di sini 8, ya salah satu pengidentitasannya memang seperti itu. 8 untuk oktal. Nah, di sini 8.0 semakin ke kiri itu kan semakin besar ya. 8.0, lalu di sini 8.1, 8.2. Nah, lalu semakin ke kanan semakin kecil. Biasanya 8.0 mesti 8.-1, 8.-2, 8.-3. Karena di sini nggak ada angkanya, ya nggak usah kita kalikan. Oke. Lalu berikutnya di sini kita kasih, di sini kan ada nilai posisional. Masing-masing posisi itu kan memiliki arti yang berbeda-beda. Nah, sehingga di sini itu bisa kita cari nilai ekivalen desimalnya itu dengan mudah. Misalnya yang ini kita masukkan saja di sini
Yang pertama adalah 2 dikali 8 pangkat 2, yang ini ya. Lalu ini masuk juga, ditambah 3 dikali 8 pangkat 1, ditambah yang ini, terus sampai ke kanan, karena di sini nggak ada angkanya, nggak usah. Tambah 4 dikali 8.0, ditambah 3 dikali 8 minus 1, ditambah 7 dikali 8 minus 2. Oh, mepet. Saya lanjutkan di sini. Ditambah 0 dikali 8 minus 3 sama dengan, nah ini kita cari hasilnya adalah 128 ditambah 24, ini ya, ini 128, ini 24, 3 kali 8 24, ditambah di sini adalah 4, ditambah 3/8, ditambah 7/64, ditambah lagi 0, sama dengan hasilnya adalah 156. Ini dalam bentuk desimal. Nah, ini tuh sebenarnya juga masuk di dalam bab konversi. Di bab konversi nanti akan ada materi khusus tentang konversi bilangan antar bilangan. Oleh karena itu subscribe dulu bagi kalian yang masih belum subscribe, dan jangan lupa tekan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan videonya. Karena di sistem bilangan digital itu kan ada konversi dari bilangan, misalnya desimal ke biner, biner ke desimal. Nah, ini cuma saya jelaskan bagian terkecilnya, atau cuma pemanasan aja lah bahasanya. Nah, itu cuma awalan saja. Kalau di bilangan oktal itu juga bisa kita konversi, tetapi nanti di video yang khusus itu akan kita buatkan di sistem bilangan konversi antar bilangan itu, dari bilangan ini ke bilangan itu, jadi bolak-balik, nggak hanya seperti ini saja. Oke, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan. Nah, di sini berikutnya adalah di cara penulisan urutan bilangan oktal itu. Seperti pada bilangan desimal yang kita kenal, kalau habis angka 9 itu kan kembali lagi ke angka 0. Habis 9 itu kan 10, 1 dan 0. Seperti dengan bilangan desimal, kalau hitungannya sudah di angka 7, maka dia harus kembali lagi ke angka 0. Nah, untuk yang digit yang lebih tinggi itu, karena dia kembali ke angka 0, dia itu dibaca 10, bukan 10. Kalau 10 bacanya 10 itu kan desimal. Ini bacanya adalah 10. Jadi misalnya itu seperti ini. Kan bilangan oktal itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, lalu dia kembali lagi. Nah, di sini 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7. Jadi bukan dibaca 10, 11, 12, 13 itu desimal. Kalau ini di bilangan oktal itu bacanya 10, 11, 12, 13, dan ini sampai seterusnya. Lalu di sini misalnya kembali lagi 20, kok 20, maaf saya juga keliru ya. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ingat ya, 25, 26, 27, bukan 25, bukan 26, bukan 27. Oke, lalu di sini kembali lagi ke angka 30 dan seterusnya. Oke, itu saja pembahasan tentang bilangan oktal. Di sini kita sudah membahas banyak sekali, mulai dari digit-digitnya, lalu LSB, MSB, nilai posisional, dan juga sedikit tentang konversinya tadi. Dan di next video kita akan banyak membahas tentang seperti ini, seperti video ini tentang dasar-dasar elektronika, hanya saja di bab elektronika digital. Oleh karena itu subscribe yang masih belum subscribe, dan jangan lupa tekan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan videonya. Lalu di video kami berikutnya pun kami juga banyak membahas tentang
proyek-proyek elektronika digital. Ada sekitar 30-40 proyek. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan proyek-proyeknya, karena sayang sekali kalau kalian sampai ketinggalan.